Tapi yang pasti kalau baju itu dengan kaos itu berbeda. Kalau baju dengan kemeja itu sama, tapi kalau baju dengan kaos itu beda. Diingat-ingat nggih, kalau baju itu ada kerahnya dan ada kancing di bagian tengah. Jadi kalau kemarin anak-anak diajak Bu Rista belajar memakai baju sendiri, yang dimaksud Bu Rista baju itu yang ada kancing di tengahnya. Jadi anak-anak itu lebih mudah tahu belajarnya itu. Karena di tengahnya itu dibuka, lengan kanan dan lengan kirinya itu untuk otak masuknya tangan itu lebih mudah. Tapi kalau kaos biasanya kan gandeng. Itu masih kesulitan. Tidak apa-apa, kapan-kapan lagi dicoba sama Bu Rista lagi. Untuk pakaian yang kedua, di sini ada celana. Celananya panjang. Di gambar Bu Rista ini warnanya brown coklat. Celana panjang itu sama, Dek. Celana panjang, celana pendek itu sebetulnya sama. Ada resletingnya, ada kancingnya. Ada juga yang celana panjang dan celana pendeknya itu tidak ada kancing atau lerekan, tapi pakai kolor gitu. Jadi anak-anak tidak perlu membuka resleting pas kebelet pipis atau kebelet ke toilet. Anak-anak tinggal langsung diturunkan celananya. Itu celana panjang. Di sini Bu Rista juga punya rok. Nah, kebetulan di sini gambar roknya itu pendek. Ada rok pendek juga, ada rok panjang juga. Teman-teman yang perempuan diusahakan kalau keluar rumah menggunakan rok yang panjang biar kalau pas digonceng naik sepeda motor atau pas turun dari sepeda motor itu tidak kelihatan kakinya atau pahanya, biar tidak kena angin juga. Kalau kena angin kan nanti kakinya itu dingin, nggih. Selanjutnya di sini Bu Rista punya jaket, teman-teman, nggih. Tadi Bu Rista sudah mengucapkan kalau anak-anak keluar rumah lupa tidak pakai celana panjang, rok panjang atau tidak pakai baju panjang, lengan panjang maksudnya, anak-anak pasti kepanasan kalau tidak seperti itu, kedinginan. Jadi jaket juga termasuk pakaian gitu yang dipakai saat kita keluar rumah atau pergi jauh itu biar tidak kedinginan dan kepanasan. Selanjutnya di sini ada sepatu. Sepatu itu juga bagian dari pakaian kita, nggih. Ada sepatu, ada sandal, itu juga bagian dari pakaian kita. Sama anak-anak kalau waktunya malam-malam pergi ke rumah nenek, kebetulan rumah neneknya itu jauh. Akhirnya kalau pakai sandal jepit biasanya teman-teman ketiduran terus jatuh hilang. Harus diganti pakai sepatu, selain biar tidak jatuh, kakinya juga tidak kedinginan. Apalagi kalau teman-teman perginya itu naik sepeda motor. Itu kalau malam. Kalau siang, nah ini ada gambar topi. Topi ini juga digunakan saat kita bepergian. Kalau hanya di dalam rumah pun kenapa harus pakai topi? Tapi kalau hanya sesekali atau tidak lama itu boleh pakai topi. Topi ini berguna untuk melindungi kita dari panas, kalau ada angin, kalau seumpamanya kita pergi jauh biar rapi rambutnya, nggih, biar tidak kena angin akhirnya ruwet-ruwet rambutnya. Bisa diakali dengan menggunakan topi. Itu tadi beberapa kartu yang dipunyai Bu Rista. Coba Bu Rista membuka, Bu Rista juga punya buku. Di sini tuh juga ayo pakai baju. Di sini sama. Ini celana panjang, ini tadi baju. Baju itu tadi ada kerahnya dan ada kancingnya. Biasanya kalau baju atau kemeja itu pasti ada saku, tapi tidak semua kemeja itu ada sakunya. Tapi pasti ada kerah dan ada kancing. Selanjutnya, nah ini celana pendek. Di sini celana panjang, yang ini celana pendek. Bisa yang ada sabuknya, ada resleting dan cantolan besinya itu, bisa juga pakai kolor. Itu juga macam-macam celana, nggih. Yang ini dasi. Di sekolah anak-anak seragamnya itu tidak pakai dasi, tapi pakai rompi, nggih, tidak ada dasinya. Biasanya kalau SD, SMP, SMA itu ada dasinya. Kalau tidak seperti itu ada beberapa pakaian baju-baju untuk bepergian itu ada yang pakai
dasi, ada yang ada gambar dasinya, bukan yang dipakai tapi sudah langsung ada gambar dasinya. Jadi seolah-olah anak-anak itu menggunakan baju yang ada dasinya, padahal itu hanya gambar. Selanjutnya, nah ini loh yang namanya kaos, tidak ada kerahnya, gitu, tidak ada gulunnya, terus tidak ada kancingnya. Nah, jadi yang membedakan tadi, kalau ini tadi gambar baju ada kerah dan ada kancing, kalau kaos itu tidak ada kancingnya, tidak ada kerahnya, cuma kadang-kadang ada beberapa kaos itu yang ada sakunya gitu. Nah, itu yang membedakan baju dengan kaos, kemeja dengan kaos. Selanjutnya di sini ada kaos kaki. Nah, kaos kaki ini kita gunakan saat kita kedinginan juga. Kalau kita pakai sepatu, itu sebelumnya pasti pakai kaos kaki terlebih dahulu. Kenapa kok harus pakai kaos kaki? Biar kaki kita saat masuk ke dalam sepatu itu satu lebih mudah gitu. Kalau pakai kaos kaki itu lunyu deh, langsung dimasukkan ke sepatu itu langsung masuk. Tapi kalau tidak pakai kaos kaki sulit, masih menakni dulu talinya itu dikendori, dilonggari, terus lidahnya sepatu itu ditarik, terus baru kakinya masuk. Tapi kalau pakai kaos kaki biasanya hanya ditarik sedikit langsung masuk kakinya. Selain itu harus pakai kaos kaki. Kenapa? Biar kakinya tidak bau sepatu, nggih. Jadi harus menggunakan kaos kaki. Selanjutnya, nah ini tadi Burista cerita kalau di seragamnya teman-teman itu tidak ada dasi tapi ada rompi. Apa itu Burista rompi? Rompi ini baju tapi yang tidak ada lengannya teman-teman. Jadi segini batasnya sebahu. Terus ada kancing di depannya sama seperti baju tadi. Cuma tidak ada kerah dan tidak ada lengan, nggih. Itu teman-teman kalau belajar pakai baju, pertama pakai rompi dulu itu juga bisa. Selanjutnya, nah ini piyama atau baju tidur. Teman-teman biasanya dibedakan bajunya bermain itu yang seperti apa, baju untuk bepergian seperti apa, baju untuk tidur seperti apa, nggih. Jadi kalau seragam itu tidak boleh untuk tidur. Kalau tidur menggunakan baju santai atau piyama gitu. Kalau kita pergi ke rumah nenek atau lebaran ke rumah tetangga boleh kita pakai seragam. Sebetulnya rapi, tapi kan seragam digunakan untuk sekolah. Jadi lebih baik kita pakai baju yang rapi, yang sopan untuk lebaran ke tetangga-tetangga. Selanjutnya, nah ini sepatu dan topi. Sama seperti yang di kartunya Burista tadi, sepatu dan topi. Itu tadi beberapa jenis pakaian, beberapa macam pakaian, mulai dari pakaian atas, pakaian bawah, terus topi, sepatu, kaos kaki, jaket, nggih, itu macam-macam pakaian. Jadi kita tahu kalau kita mau keluar harusnya pakai apa, biar tidak malu, biar tidak kepanasan, atau pas keluar malam tidak kedinginan. Bisa nggih teman-teman? Teman-teman tahu bedanya, tahu namanya, dan tahu gunanya. Nanti coba di rumah, kalau pas teman-teman mau pergi kemana, bilang ke bunda, "Bun, aku pengen pakai kaos biar enak." Gitu. Lehernya biar enggak sumuk, biar enggak gerah. Kalau pakai kaos kan enggak ada kerahnya toh Bun. Terus anak-anak mau pergi ke sekolah ketemu Burista, "Aku pakai seragam aja Bun." Terus bundanya jawab, "Jangan dulu Dek, kan belum waktunya sekolah, hanya ambil buku gitu. Nanti kalau dilihat Pak tentara atau Pak polisi, kita tahu kalau berangkat sekolah nanti dimarahi." Boleh ke sekolah hanya pakai kemeja saja, tidak usah pakai seragam. Itu tadi beberapa macam pakaian. Di sini Burista juga punya sedikit gambar tentang pakaian. Nah, di sini itu ada baju perempuan dari atas sampai bawah itu langsung los rok gitu, biasanya itu disebut dress atau enggak gitu daster, nggih. Ini untuk perempuan karena bukan celana, ini rok. Kalau rok itu dipakai perempuan, kalau laki-laki pakainya celana. Terus oh iya, sama sepatu dan topi. Selanjutnya, nah ini itu juga jenis pakaian teman-teman. Anak-anak itu ini namanya peci atau kopiah, dipakai anak laki-laki di saat sholat.
nggih. Kalau perempuan pakainya mukena, kalau laki-laki pakainya peci dan sarung. Itu juga pakaian teman-teman, menutup aurat biar kita tidak malu, biar kita sempurna kalau waktunya sholat, nggih. Ada lagi ini rok, sama seperti tadi. Nah, ini tadi loh yang Bu Rista cerita, anak-anak belajar pakai sepatu. Kalau pakai kaos kaki ini toh lebih mudah memasukkan kakinya ke dalam sepatu. Kapan-kapan Bu Rista mau mengajak teman-teman belajar pakai sepatu atau pakai kaos kaki sendiri. Kalau Bu Rista kan sudah tahu, pernah dikirimi videonya anak-anak belajar pakai celana sama belajar pakai baju atau kaos sendiri. Besok kapan-kapan Bu Rista pengen anak-anak belajar pakai kaos kaki sendiri. Nanti coba dikasih contoh sama Bu Rista ya kapan-kapan. Di sini Bu Rista selain bercerita dengan anak-anak tentang macam-macam pakaian, Bu Rista juga mau mengajak anak-anak untuk kembali belajar menebali, nggih. Yang kemarin sudah belajar menebali huruf A, ada gambar awan. Hari ini dilanjutkan lagi menebali huruf B. Gambarnya batu, nggih. Huruf B ada garis apa saja di sini? Ada garis tegak, lengkung. Sama, kemarin juga lengkung tegak, tapi di sini huruf B-nya itu tegaknya sedikit panjang. Terus di tengah-tengah ini baru lengkung. Kalau A kemarin kan lengkung penuh, baru ditutup pakai garis tegak. Nggih. Coba dikasih contoh sebentar sama Bu Rista. Sebelum Bu Rista memberi contoh anak-anak, jangan lupa biar lancar menebalinya juga sesuai aturan, tidak coret-coret, tulisannya bisa tegas, terus selesai semua, tidak hanya yang atas saja. Baca doa terlebih dahulu nggih, baca bismillah sama-sama. Bersiap doa, siap, baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pensilnya. Yang pertama ada garis tegak dulu. Nah, baru dilanjutkan lengkung. Jadi huruf B yang di sini juga tegak, lengkung, tegak, lengkung. Nah, nanti dilanjutkan sampai bawah. Ini huruf B. Nggih, teman-teman. Kalau yang kemarin huruf A. Nah, yang ini huruf A. A, mulutnya dibuka. A. Gambarnya awan. Selanjutnya ini huruf B. B, mulutnya ditutup, mingkem. B, ada gambar batu, gitu. Batu, bebek, itu B depannya hurufnya. Dilanjutkan nggih, dari atas sampai bawah diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai dipegang bukunya. Terus jangan lupa minta tolong ayah untuk difoto. Nanti fotonya dikirimkan ke Bu Rista. Hari ini Bu Rista memberi tugasnya 2, nggih. Yang pertama menebali huruf B, yang kedua tadi Bu Rista sudah membuat video. Di situ Bu Rista mau mengajak anak-anak gerak, badannya digerakkan, ada merangkak, ada lari, ada jalan, ada lompat, nggih. Coba nanti dilihat di video Bu Rista yang satunya. Di situ Bu Rista mengajak anak-anak untuk memindahkan bola, tapi tidak lari, tapi ada merangkaknya, ada lompatnya, ada larinya. Nanti dilihat nggih di video yang sudah dibuat Bu Rista. Sebelum teman-teman mengerjakan tugas, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Kalau sudah mengerjakan tugas juga baca doa. Kalau sebelumnya baca bismillah, kalau sesudahnya baca alhamdulillah. Nggih, kita doa sama-sama nggih. Bersiap doa. Baca hamdalah, baca alhamdulillah 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinter. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah mendengarkan Bu Rista bercerita tentang tema kebutuhan
pakaian nggih. Sekarang minggu eh, kedua di tema kebutuhanku. Yang kemarin 1 minggu kita belajar tentang makanan dan minuman. Hari ini sampai 1 minggu ke depan kita belajar tentang tema kebutuhan pakaian. Semoga cerita dari Bu Rista tadi bisa membuat teman-teman paham, membuat teman-teman tahu. Nanti lama-lama Bu Rista yakin teman-teman pasti bisa. Jangan lupa dikerjakan tugas dari Bu Rista. Ada dua tugas dari Bu Rista hari ini, ada menebali huruf B dan memindahkan bola dengan cara merangkak, lari, dan lompat. Nanti dilihat di video Bu Rista yang satunya. Semoga kita tetap sehat teman-teman. Kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 segera berakhir, penyakitnya hilang, sudah tidak kembali lagi, aturannya juga sudah bisa berubah nggih. Kita sekolah di sekolahan beneran, bukan di rumah, terus kita bisa ketemu Bu Guru dan teman-teman yang lain. Sekian dari Bu Rista, ditunggu video dan fotonya. Tetap semangat, rajin nggih. Semoga teman-teman jadi anak yang solih dan solehah. Sekian dari Bu Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.